Hidup 8 tahun. Iya. Baru kemarin baru ngasih duit. Jadi jadi lah gitu lah Mbak. Mbak, aku pengen nanya begini. Waktu kamu pacaran, ya, ada nggak sih gelagat-gelagat yang apa ya, yang kayaknya ini punya potensi melakukan kekerasan nih atau apa gitu, atau gini bahasanya nih, kok bisa sih kamu jatuh cinta gitu sama dia? Gini Mbak Novi, jatuh cinta itu sebenarnya akan ada ketika kita sering bertemu. Oke. Jadi akan timbul rasa senang, sayang, itu akan timbul gitu loh. Sesuai dengan pepatah Jawa sih sebenarnya, witing tresno jalaran saka kulino. Karena apa? Karena kita sukanya itu karena kita seringnya ketemu gitu. Ya mungkin karena itu gitu. Nah, terus pas lagi pacaran itu nggak ada kamu ngelihat potensi-potensi, atau misalnya kan kadang gini ya, ada teman saya juga yang nyaranin kalau misalnya lagi ada sih temanku tuh lagi naik motor ya, naik pacarnya di belakang, terus kena senggol dikit gitu sama supir taksi, terus tiba-tiba dia marah-marah gitu loh, marah-marah ngajak tengkar supir taksi lah. Terus temanku bilang itu loh, itu berpotensi gitu loh, berpotensi akan melakukan kekerasan. Jadi ada akar-akar anarkisnya gitu loh, sehingga hati-hati nih kamu nanti kalau udah kawin. Ada nggak apa ya istilahnya? Kalau teman-temannya sih Mbak ya, teman-temannya beliau pribadi gitu loh. Kalau dia lagi ngumpul-ngumpul, saya tipe orang yang fair gitu loh Mbak. Artinya ketika siapapun teman dia, ya saya jelas menjadi temannya juga gitu loh Mbak. Ketika kita ngumpul bersama teman-temannya cowok-cowok gitu loh, teman-temannya hanya bilang begini saja, kok bisa kamu jadi istrinya ini? Hanya begitu saja. Ya kenapa? Mereka tidak mengatakan, hanya kok bisa? Kayaknya dia dapat kamu itu kayak dapat permata, kamu dapat dia itu kayaknya dapat sampah. Itu setelah kamu nikah? Jadi temannya tuh hanya bilang kok bisa gitu loh, sekelas kamu dapetnya gitu. Ini nggak sih lo ngerasa bego nggak sih sekarang? Milih udah, tapi teman-temannya baru nyadarinya, baru ngasih taunya setelah nikah ya. Sebelum nikah tuh loh Mbak, nggak ada ya istilahnya tuh potensi-potensi dia nggak bisa mengatur mengatur emosinya, atau tiba-tiba dia anarkis tanpa ada angin ada hujan, tiba-tiba dia cuman kan gini Mbak, kalau kita itu kan paling hanya ya ketemu, say hello, makan, sudah masuk ke kosan masing-masing gitu kan, say hello, ketemu lagi gitu. Jadi nggak begitu mendetail gitu loh Mbak, hanya ya biasa aja lah Mbak gitu. Dan kamu waktu itu nggak pernah cari-cari tahu atau kepo-kepo ke teman-teman siapa dia? Teman-temannya sih Mbak, sampai sejauh ini memang dulu itu Mbak, teman-teman kuliahnya bilang kalau dia itu memang keras gitu. Iya. Jadi memang sudah dari dulu keras gitu, karena memang beliau adalah ketua BEM kan Mbak, pernah menjabat ketua BEM gitu. Hebat sebenarnya ya. Hebat. Cuma juga dia mahasiswa abadi loh Mbak. Nggak mari-mari. Enggak, itu yang perlu Mbak ini ya, pasti share ke kita. Saya kan belum menikah, atau mungkin yang teman-teman ya yang juga belum menikah. Apa aja sih yang perlu diperhatiin biar saya tidak mendapatkan pasangan yang ini kan kayak beli kucing di dalam karung kan ya? Nggak sih, pasangan itu kan kayak gitu. Setiap orang itu nggak sama kan ya. Kalau saya mungkin saya suka dengan PR Mbak. PR itu, tapi jangan sampai orang lain suka dengan PR. PR itu kan pekerjaan rumah Mbak, menggarap gitu ya. Saya kan suka menggarap begitu Mbak. Begitu mendapati seseorang yang begini, saya bisa kayaknya merubah ini. Itu saya Mbak. Jadi jangan seperti itu, karena apa? Akan berat buat sampean atau buat teman-teman yang lainnya ketika kalian suka dengan PR gitu. Kalau saya Mbak, begitu nih, saya pasti bisa nih. Saya punya positif yang istilahnya positif lah Mbak gitu. Saya pasti bisa. Pasti bisa mengubah orang, padahal mengubah orang itu utopis, nggak bisa. Mau lu kayak apapun, yang namanya ngubah pasangan itu nggak bisa. Udah, jangan ngubah orang, jangan ya, apalagi pasangan ya. Ngubah teman, kalau teman mah biar. Kalau teman kan nggak begitu ini, karena kita ini sudah pasangan. Oke lah, kita terima lah buruk-buruknya pasangan kita, ayolah diperbaiki kalau misalkan itu saya Mbak gitu loh. Jadi beliaunya
oke lah dari awal oke lah nggak salah nggak apa-apa deh gitu, oke aku perbaiki gitu loh. Ya ini saya selama saya bisa gitu loh. Jadi alhamdulillah yang awalnya tidak pernah sholat sama sekali tuh Mbak Novi, sekarang sudah pernah sholat gitu, sudah sholat. Artinya begini Mbak. Oh, dia ada perubahannya ya? Ada perubahan. Oh, jadi yang awalnya nggak pernah sholat, jadi sholat. Ya syukur dong. Sudah ada perubahan Mbak gini. Dulu kan nggak pernah sholat nih. Nah sekarang itu mungkin subuh, karena subuh apa orang itu malas-malasnya bangun kan, bangun tidur gitu. Jadi subuh. Oke lah, kadang tuh Mbak kalau saya masih tinggal dengan orang tua saya bilang ke Mas gitu, saya mohon Mas, mohon dah Mas, ayo Mas ambil wudhu aja, meskipun kamu nggak sholat nggak apa-apa. Nanti tidur lagi Mas. Pura-pura lah ya, pura-pura basah kayak gitu ya. Pura-pura aja lah Mas gitu loh. Cuman nggak pernah didengar sih Mbak kita gitu. Jadi ya dia tidur aja gitu kan, sampai nanti gitu. Nah kadang nanti duhur Mbak, duhur datang itu duhur itu nanti sholat, nanti tidur Mbak sampai maghrib sholat gitu, asalnya kan hilang gitu akhirnya kan gitu Mbak. Padahal prioritas kita itu kalau yang kita di Madura ini kan sholat itu nomor 1 gitu kan gitu. Nah untuk merubah itu Mbak prosesnya lama. Tapi sudah saya alhamdulillah bisa akhirnya dia bisa sholat. Tapi ini yang menjadi catatan buat saya. Saya pernah punya teman, anaknya masih kecil gitu ya, dan dia pernah melakukan kekerasan ke saya. Si anak-anak tuh, anak kecil tuh masih TK, keras sekali. Kenapa? Karena dia adalah produk broken home. Dia bercerai ya, bapak ibunya bercerai. Terus saya pernah ke sana, ternyata tiba-tiba si anak ini malah mukulin saya gitu loh ya. Dan itu ya bisa jadi karena kehilangan sosok ayah itu. Betul. Kehilangan sosok ayah yang mau marah-marahin tuh. Yang kedua, akar-akar anarkis itu juga muncul dari media, televisi. Anak-anak tuh kalau yang tengkar-tengkar kayak gitu-gitu loh Mbak. Jadi akhirnya dia meniru cara tengkarnya itu, cara berkelahinya itu. Terus yang ketiga, karena saya punya 3 anak asuh itu ya, ya sama, karena tidak adanya sosok ayah sehingga cenderung kadang ngamuk-ngamuk. Tapi ini yang sesulung, yang nomor 2, nomor 3 kan enggak gitu. Artinya apa ya? Kalau saya ngeliat mantanmu itu kan dia nggak punya sosok ayah. Ayah punya, tapi sosoknya nggak ada. Iya. Ibu ada, tapi ayahnya juga nggak ada ya, pergi ke luar negeri juga. Jadi nggak ada sosok ibu. Sosok ayah itu kan anggaplah yang disegani. Sosok ibu yang lembut gitu ya. Ini kalau anak nggak punya begini, makanya muncul anarkis dalam dirinya itu. Ya, kalau aku ngelihatnya gitu, karena kalau saya lihat dari ceritamu Mbak, kekerasannya apa dari pemabuknya gitu ya, apa dari teman-temannya gitu. Ternyata juga bisa jadi karena kehilangan 2 sosok itu. Bisa jadi. Akhirnya menciptakan pribadi yang manja. Gak mau bekerja, gak mau ngasih nafkah, itu ya. Dan ini juga yang menjadi catatan buat saya tadi omonganmu. Ternyata sebelum pacaran itu tidak bisa jadi jaminan ya. Iya. Betul. Terus aku tuh milihnya gimana Mbak? Mulai lihat orang itu gimana? Kalau saya nerima apa adanya setelah menikah, emang pacaran buat coba-coba gitu kan? Mbak, aku pengen Mbak bisa ngasih saran gitu. Tapi ini deh, teman-teman yang perlu ketahui, saya salut sama Mbak ini karena setelah bercerai dia melanjutkan kuliah S2. Sekarang udah jadi dosen ya kan? Udah jadi dosen dan punya usaha ya. Artinya tanpa laki-laki dia tough gitu ya. Lanjut S2, udah itu jadi dosen, udah itu punya usaha, mandiri sekali gitu. Tapi pertanyaannya, masih trauma nggak sih nikah lagi? Nggak juga sih Mbak. Oh, masih mau membuka diri? Atau jangan-jangan udah ada? Belum juga sih. Belum. Nah ini kalau misalnya Mbak mau menikah lagi, biar nggak terjadi lagi, apa yang Mbak lakuin? Kalau kita nih Mbak ya, kalau yang sudah pernah gagal, itu Mbak akan berpikir 2 atau 3 kali untuk menikah lagi. Mengapa demikian? Karena saya punya anak Mbak. Banyak juga kasusnya nih, ini kan biasanya teman-teman sharing gitu ya. Ada teman saya juga yang juga single parent, kemudian dia menikah lagi,
anaknya sudah 2, terus kemudian dia menikah dengan orang yang lebih muda, artinya lulusan kuliah gitu, terus kemudian dia nikah. Nah ternyata anaknya pulang sekolah tidak dibukakan pintu, tidak dikasih makan. Ya gitu. Allah. Nah ini menjadi ilmu lagi Mbak, ilmu tambahan gitu loh. Oh berarti nanti harus dilihat gitu Mbak, harus penilaiannya harus memang benar-benar ini gitu. Betul. Karena saya punya anak. Betul. Itu ya. Jadi kamu juga, tapi kamu kalau ngelihat cowok mau PDKT sama kamu nggak begitu antipati kan? Nggak oke lah gitu, tetap kamu ladeni kan? Saya lihat orangnya dulu Mbak. Iya. Jadi saya lihat orangnya, kemudian kenapa kok beliau, misalkan kalau Duda gitu, kenapa kok Duda, kenapa cerai dengan istrinya gitu. Iya. Jangan-jangan begini, kemarin tuh juga ada Mbak Novi gitu, anaknya 2, guruman. Kalau nggak salah saya dapatnya juga dari teman itu bilangnya, ini loh ada guru ini anaknya 2 gitu. Duh, kenapa ini, istrinya meninggal atau cerai? Kenapa cerainya? Nggak tahu. Duh, kalau nggak tahu kok dikasih ke aku gitu. Aku kan gitu Mbak. Nggak apa-apa dah, tak kasih nomor HP-nya gitu. Jadi dikasih Mbak nomor HP-nya itu, terus habis itu ngobrol gitu ya, kayaknya dia sudah agak negatif gimana gitu. Maksudnya gimana ya Mbak ya? Pada saat itu kan teman saya butuh adop anak gitu. Nah kemudian siapa yang butuh anak gitu. Saya bilang teman saya gitu. Nah terus kemudian ada kata-kata apa ya kemarin itu, pokoknya dia langsung miss gitu loh Mbak. Iya. Nah saya juga nggak tahu juga gitu. Saya tanya gitu, anaknya berapa? Anaknya 2 gitu. Kemudian dia tanya juga terkait saya juga, saya jawab lah, saya jawab biasa aja gitu loh Mbak. Terus kemudian gimana ya Mbak, artinya nggak ada komunikasi lagi gitu. Iya. Jadi terus aku bilang gitu loh ke temanku, caranya kenapa ya gitu, nggak tahu gitu. Nggak tahu karena ya benar ada pendapat masyarakat itu yang mending kalau mau menikah lagi carilah laki-laki yang belum pernah menikah, atau kalaupun misalnya itu duda, kalau bisa yang duda mati ya, jangan yang duda cerai. Cuma kan kita kadang-kadang kalau sudah kepingcut sama cinta ya, aduh, tai ayam rasa coklat kan ya. Cuma gini Mbak, aku pengen Mbak bisa ngasih pelajaran lah, kan pasti ada hikmahnya ya, ada hikmahnya. Mbak akan jauh lebih kuat. Kenapa tadi dia bercerita tentang kekerasan, saya yang nangis, dianya mah nggak nangis gitu, karena dia udah ngalamin gitu, udah bisa survive. Aku yang ngebayangin aja udah bikin ini lah. Maksudnya Mbak bisa men-share, ngasih tahu ke teman-teman bahwa perempuan tuh harus gimana Mbak. Satu Mbak, jangan berlarut-larut dengan kesedihan. Itu aja Mbak, satu. Kalau kita berlarut-larut dengan kesedihan Mbak, sampai kapanpun mau bangkit itu sulit Mbak. Mau begini sulit. Nah satu Mbak, yang harus kita ingat ketika kita misalkan kasusnya seperti saya, misalkan kita sudah berpisah dengan pasangan kita gitu, satu, sudahlah, kesalahan seseorang kalau bisa udah maafkan aja. Walaupun sudah pisau ada di leher gitu ya. Itu Mbak, satu. Karena apa Mbak, kalau orang sudah memaafkan tuh Mbak, mau tidur enak, dia nggak kepikiran apapun. betul sih, mau tidur enak, mau makan enak gitu. Yang namanya nasi pecel itu masih enak Mbak rasanya kalau di sini tuh, kalau kita tidak punya dendam apapun gitu. Tapi kalau kita punya dendam Mbak, mau makanan enak pun Mbak di depan kita itu kayaknya kayak wajah dia sih gitu. Padahal pecel ya. Aduh, benar-benar. Jadi satu Mbak, sudahlah, hapuskan lah sudah. Masa lalu gitu. Yang paling penting adalah kita ke depannya bagaimana. Betul. Jadi kalau misalkan kita tidak pernah berpikir bagaimana masa depan, kita terlarut dengan yang di belakang, ya terus saja kita kayak gitu, stagnan, kita tidak pernah meningkat gitu. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana saya harus besok ke depan. Besok saya harus bagaimana, lusa saya harus bagaimana. Ini harus ada yang namanya catatan kecil gitu loh Mbak gitu. Jadi prospek saya oke lah, saya gagal dalam hal ini, tapi saya tidak boleh gagal dengan yang lainnya. Betul Mbak Novi. Jadi gagal dalam rumah tangga, jadi kita punya tanggung jawab gitu loh, karena kita punya anak gitu loh. Artinya hidupmu ini waktu kamu masih ini ya, masih belum pada tahap ini,
Gak ada rasa penyesalan ya kalau kamu sudah bisa memaafkan ya. Nggak ada, ngapain kita menyesal. Bahkan itu adalah ilmu buat kita gitu. Iya betul, gratis ilmunya itu. Iya gratis. Sebenarnya adalah Allah itu pokoknya super sekali gitu loh. Buat saya super sekali. Kenapa? Karena apapun yang kita panjatkan itu selalu dikabulkan gitu loh Mbak Novi. Bahkan saking tidak kuatnya saya, sebenarnya ini adalah permintaan saya yang dikabulkan oleh Allah gitu loh Mbak Novi. Gitu. Di sepanjang sholat lahir saya sempat mengatakan gitu loh, ya Allah kalau memang ini bukan jodoh saya, bukan jodoh yang terbaik saya, padahal ini sudah jadi suami saya Mbak gitu loh. Semoga saya mendapatkan yang jauh lebih baik lagi daripada ini gitu Mbak. Itu saya masih dengan beliau. Ternyata Allah memisahkan saya dengan cara begitu gitu loh Mbak. Karena apa, mungkin itu rasa sayangnya, bentuk rasa sayang Allah kepada kita gitu loh Mbak. Pada saya juga gitu. Nah jadi jangan dianggap itu adalah sebagai tamparan buat kita atau istilahnya Allah benci kepada kita, enggak gitu loh Mbak. Tapi itu sudahlah, bersyukur aja dong. Alhamdulillah gitu. Karena apa? Dengan seperti saat ini teman-teman saya akan merasakan kebahagiaan gitu loh Mbak. Justru kemarin-kemarin tuh teman-teman saya ketika saya pisah tuh gini, aku bahagia dengan senyummu saat ini. Karena kamu gak senyum waktu kawin, atau senyummu kelihatan palsu kali ya? Senyumku kelihatan norak, aku kelihatan tua gitu ya, tua sebelum waktunya karena umurku yang begitu muda, kemudian tua sebelum waktunya. Dan kamu dulu gak kayak gitu kan? Ya enggak dong. Tua banget ya Mbak? Iya, kelihatannya tua banget. Kayaknya aku sudah punya anak 4 atau 5 gitu Mbak. Ya? Akhirnya pas akhirnya aku suka dengan gayamu sekarang ini. Kamu lebih fair, kamu lebih tidak pernah menahan senyummu lebih lepas gitu. Teman-teman seperti itu Mbak sekarang. Ya. Jadi kebahagiaan kita itu memancarkan energi positif. Kalau dulu beban gitu ya, mikirin, akhirnya muka jadi yang awalnya mau pakai skincare pun semahal apapun tetap aja kayak tua gitu ya. Iya. Kayak. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya tidak bisa dibeli dengan apapun gitu. Betul. Jadi ada yang mengatakan, oh kalau punya suami itu bahagia, belum tentu. Mbak, kamu jangan nakutin aku, nanti aku nggak kawin-kawin. Belum tentu Mbak. Makanya gitu. Coba dong aku nasihatin Mbak, gimana sih cara cari suami gitu. Yang gimana biar nggak kayak suamimu. Aku aja gagal ini. Lagi makanya kamu kegagalanmu cerita ke aku. Nanti cari suami yang begini Mbak, cari yang begini Mbak gitu loh. Apa ya Mbak Novi, gini loh Mbak Novi. Intinya ketika kita mau melakukan ke jenjang yang berikutnya, satu, kita harus memantapkan diri, baik lahir maupun batin itu saja. Karena apa Mbak? Mungkin di hadis juga sudah ada ya Mbak Novi ya. Karena gini Mbak, setiap hidup itu mesti akan diuji Mbak. Kalau tidak diuji dari anaknya, dari suaminya. Kalau tidak dari suaminya, dari istrinya. Kalau tidak dari istrinya, dari orang tuanya. Kalau tidak dari orang tuanya, dari mertuanya. Ini udah pasti ya. Sudah pasti. Jadi harus kuat Mbak. Ya. Dalam pernikahan itu harus pasti. Jadi kalau tidak ada masalah dengan suami, kalau saya sudah polemik banget Mbak. Dengan orang tua saya juga ditentang. Iya. Dengan mertuanya saya juga ditentang. Dengan suami juga. Sudah semuanya Mbak. Jadi udah alhamdulillah. Udah, aku nggak mau ngalamin itu. Ya selain udah mantap, apalagi Mbak, aku harus mantapin bahwa pernikahan itu tidak semudah yang kita bayangkan, bahwa pasti ada masalahnya. Kalau ujiannya nggak di suami atau pasangan, ya di anak. Kalau nggak di anak, ya di orang tua atau mertua. Itu macam-macam ya. Artinya saya harus mantapkan bahwa pernikahan itu nggak hanya senang-senang aja, tapi juga harus kuat dalam ujian itu. Oke. Itu mantap ya. Terus yang kedua, saya harus gimana Mbak dalam memilih pasangan? Apa ya? Apa ya? Nyari suaminya yang seperti apa? Nyari suaminya repot juga sih Mbak. Kalau awalnya memangnya kayaknya ini orangnya nggak banyak bicara, nggak banyak apa. Nah baru tahunya nanti ketika nikah. Iya ya. Karena juga kamu pacaran nggak jamin no. Pacaran dikasih duit, nikah nggak dikasih duit. Kan repot juga Mbak. Mungkin begini, satu-satunya cara itu ya harus dikomunikasikan, harus ditanya, harus ada pernyataan. Iya. Sekarang ada Mbak. Kamu mau ngasih? Kan ada hitam di atas putih itu talak atau apa gitu namanya. Jadi perjanjian sebelum menikah tuh Mbak. Hitam di atas putih ada materai. Ada juga yang kayak gitu. Kamu harus gaji segini, ngasih nafkahnya segini. Iya nggak sih?
Iya, tapi sebenarnya itu bukan prioritas utama sih Mbak. Iya sih. Sebenarnya Mbak, kalau buat wanita nih Mbak ya, kita itu ngikuti imam aja sih Mbak sebenarnya. Nah kalau imamnya kayak mantan lu? Enggak, maksudnya gini loh Mbak, kita mau makan apapun itu sebenarnya bisa gitu loh. Kalau wanita itu kan nggak begitu rewel kayak si cowok gitu ya. Kalau kita kan tergantung imamnya gitu. Tapi kalau meskipun beliau adalah mantan saya gitu, saya tetap menghormati beliau ketika saya menjadi istri. Iya sih. Tapi nggak tahu nih kalau sudah terlalu menghormati kayak lu kan nanti kamu diintimidasi. Oh enggak, aku tuh herannya sama kamu ya, kenapa nggak dilawan? Nah, Mbak gini loh Mbak, aku gini loh, teman-teman tuh banyak cerita gitu ya tentang hubungan pernikahannya gitu. Aduh, maaf. Tentang hubungan pernikahannya gitu ya. Cerita gitu kalau diintimidasi oleh pasangannya atau sama mertuanya atau sama apa gitu. Tapi dia tuh hanya bisa nangis gitu ya. Bisa nangis, nggak bisa ngelawan gitu. Saya tanya kenapa? Kan dalam agama udah ada Nov gitu kan ya. Nggak boleh ngelawan suami, nggak boleh ngelawan ibu, mertua, apa gitu-gitu. Saya tahu agama gitu loh. Kalau kamu sudah terintimidasi, lawan gitu loh. Pakai agama juga. Nggak ada agama itu yang melanggengkan hal-hal yang sifatnya itu negatif, apalagi kejahatan kayak gini gitu. loh Mbak Novi. Susah ya. Mungkin karena aku belum kawin. Cuma saya juga heran kenapa sih orang-orang yang mendapatkan intimidasi dari pasangan, dari orang-orang itulah, oleh orang-orang yang sekitarnya, nggak bisa ngelawan tuh kenapa ya Mbak? Gini loh Mbak, kita tidak mau meninggalkan jejak yang buruk sebenarnya Mbak Novi. Jadi kayak kasarannya kayak saya gitu Mbak Novi ya, ketika misalkan saja ya ibu mertua gitu kan ngomel-ngomel nggak, karena saya lebih baik keluar Mbak. Artinya iya maksudnya lawannya dengan begitu gitu. Ya, saya keluar gitu Mbak. Baru nanti kalau sudah agak senyap gitu, oke kita balik lagi gitu. Itu sudah biasa Mbak. Bahkan Mbak, pernah kan ibu mertua itu menilik putri saya dengan legowonya, menilik putri saya, terima kasih ibu mertua. Walaupun saya seperti ini tapi saya tetap dikangeni gitu sama saudara-saudara beliau, sama sepupu-sepupu beliau, saya tetap menjadi prioritas gitu dari ibu anak saya gitu loh Mbak Novi. Jadi ketika tilik kesini tuh hanya mengatakan satu Mbak Novi, istrinya tidak seperti kamu. Istrinya Istrinya tidak seperti kamu, yang setiap hari anaknya hanya dipukuli, istrinya tidak seperti kamu pokoknya. Gitu Mbak, itu ibu mertua. Adiknya ibu mertua juga mengatakan hal yang sama. Aku tidak mendapati sosok kamu. Dulu ketika aku memasak apapun, kamu mesti makan sama aku. Kalau sekarang aku tawari, tidak mau dengan masakanku. Itu Mbak. Terus sepupu-sepupunya itu mengatakan begini Mbak Novi, yang sabar Mbak ya, insya Allah dapat yang lebih baik lagi, biarkan beliau, apa katanya beliau. Itu Mbak sepupu-sepupu. Artinya ya mungkin wajar ya kita itu pengen bukan dianggap saya emang udah baik ya, pengen apa namanya jejak ya, jejak menjadi baik gitu loh. Buktinya sampai sekarang hubunganmu dengan keluarga mantan suamimu tetap baik gitu kan ya. Iya sih sebenarnya kayak gitu, tapi greget aja sih sayanya nggak ini. Suaranya nggak jelas karena memang kurang dekat kali ya. Tapi ini udah lama gitu ya. Tapi ini sudah 1 jam Mbak. Saya terima kasih. Sebenarnya pengen ngobrolin tentang bagaimana sih kamu akhirnya menjanda. Ini udah 8 tahun ya udah menjanda. Karena kan tadi juga kamu singgung bahwa susah banget ya jadi janda ya. Susahnya, ya betul. Singgung dikit dong, susahnya di mana sih jadi janda? Seseorang yang memiliki pasangan Mbak, seburuk apapun kamu tidak akan terlihat. Karena apa? Kamu sudah memiliki pasangan. Katakanlah begini Mbak, ada seorang pasangan yang kemudian dia berselingkuh. Berselingkuh. Jadi ada suami istri yang kemudian mungkin istrinya ketika bekerja bersama orang lain, mungkin suaminya ketika bekerja dengan orang lain. Ini tidak akan meninggalkan jejak yang buruk. Tapi begitu janda ada sesuatu, ini sudah dianggap buruk. Nah ini Mbak, mending jadi istri status istri selingkuh daripada janda
Nah, berteman dengan, padahal ini berteman cuma ya. Nah, kebanyakan begitu Mbak, kebanyakan begitu. Ini tidak pernah tercium ketika mereka masih memiliki pasangan tapi berselingkuh. Tidak akan ada jejak buruk. Tapi begitu janda melakukan sesuatu itu akan dianggap buruk semuanya. Jadi janda dianggap buruk semuanya begitu. Jadi walaupun mau sebaik-baik apapun ya, mau ngasih charity, ngasih sumbangan, tetap aja ya, oh cari muka tuh janda gitu ya. Padahal ngasih sumbangan, tuh lah. Itu ya nggak enaknya jadi janda. Nggak enak. Jadi mungkin untuk teman-teman aja ya pesannya gitu ya. Kalau misalkan kamu ada polemik dengan suami kamu atau istri kamu gitu ya, selama masih bisa dipertahankan, pertahankan. Walaupun suami kamu berselingkuh, walaupun istri kamu berselingkuh, kalau bisa dipertahankan. Sakit hati dia nanti. Mbak, kita berkaca dengan orang-orang dulu lah. Orang-orang dulu itu ketika suaminya memiliki banyak selir, dia bahagia. Dulu. Dulu Mbak, dulu. Itu bahagia. Kenapa begitu? Suamiku jantan dong. Suamiku perkasa dong. Karena apa? Dia banyak selir, dia dicintai orang. Enggak, kalau gue tinggalin. Bener. Kalau suami saya nanti selingkuh, monggo saya bantu dia kawin gitu, udah itu saya tinggalin. Iya, karena saya yakin katamu tadi, Tuhan tuh selalu punya cara bagaimana membahagiakan kita, ya kan, maksudnya menyelamatkan kita dari orang salah. Ya nggak sih? Sehingga dengan cara apa? Oh ya, biar nih pasangannya bikinin kasus biar ditinggalin. Iya dong. Ya, yang penting kita tetap menjadi janda yang terhormat. Janda yang gak melulu ketergantungan terhadap laki-laki. Kayak Mbak udah lanjut S2 terus jadi dosen, orang udah ngelihatnya bukan janda murahan lagi kan. Ya nggak sih? Janda apa? Janda mahalan. Kamu tetap apa? Tetap labelnya ori gitu Mbak. Iya enggak, jandanya tuh janda keren, nggak tergantung sama laki-laki, ya kan? Bisa nyari duit sendiri, malah bisa meningkatkan kualitas diri gitu. Harus lah Mbak Novi, karena apa? Perjalanan saya yang kemarin itu memberikan pelajaran kepada diri ini ya, kepada saya sendiri pribadi. Saya nggak boleh bergantung kepada sosok suami. Karena apa? Kalau kita bergantung pada sosok suami, kita ditindas. Padahal dulu kamu waktu nikah sama mantan malah udah mandiri ya, megang duit sendiri, lu yang berkuasa, tapi kenapa lo ditindas? Ditindasnya begini Mbak Novi, karena kita punya aturan lah dalam pernikahan kan. Salah satunya, seburuk apapun suami kamu adalah tetap maktab kamu untuk mencari berkah dan ridho gitu kan, bukan orang tua lagi. Jadi orang tua sudah tidak ikut-ikut nih. Jadi maktab saya adalah di suami. Seburuk apapun suami saya, tetap adalah imam saya. Pemabuk pun tetap imam saya Mbak Novi. Gitu ya. Itu yang kamu pelajari. Yang saya pelajari. Yang kamu yakini juga. Mesti ada gitu. Tapi pernah ngobrol dari hati ke hati? Kita sulit sih kalau ngobrol dari hati ke hati tuh gimana ya. Kalau kita nih kayak temen tuh Mbak, udah Mbak, kita makan, kita ngobrol gini-gini, sudah selesai, udahlah, beliaunya kemana, ya saya di rumah gitu. Kecuali dia ngajak gitu, ayo ke sana ke temanku, oke lah kita ke sana. Terus kalian nggak pernah pergi ke tempat wisata gitu, berlibur gitu? Jarang lah Mbak. Jarang ya? Dengan kondisi perekonomian kita yang tidak seperti orang-orang. Ya pokoknya kita harus ngerti sendiri lah Mbak. Gitu. Jadi kita menutup untuk itu karena apa sih sebenarnya, kepentingan kita jauh lebih banyak dibandingkan kita kalau begitu tuh sebenarnya kan hiburan ya. Tapi menurut kita karena kita ada di kondisi yang memang sangat-sangat minim sekali ekonominya. Jadi ya paling enggak udahlah dikesampingkan itulah. Udahlah makan di rumah aja lah. Karena nggak gitu. Prioritas. Yang prioritas makan lah ya gitu. Udahlah makan di rumah aja gitu. Udahlah nggak usah kemana-mana gitu. Cukup udah di rumah aja gitu. Mbak, aku sebenarnya pengen nanyain, tapi terserah lo mau jawab apa enggak. Ini tentang masokis. Tahu nggak? Nggak tahu masokis loh. Masokis itu adalah perilaku hubungan seksual yang menggunakan kekerasan. Kamu pernah nonton film Set 50 apa gitu tuh yang
dia tuh berfantasi dicambuk gitu-gitu loh. Iya, kebetulan nggak ada sih Mbak oh nggak ada sama di sekali. kehidupan kami tidak ada seperti itu. Hanya memang beliaunya adalah ya kalau tiap hari minta ya harus senang Mbak. Tiap hari hubungan seksual dan itu jam 3 malam. Kalau datang gitu jam 3 malam kan aku minta, kayak minta. Mintanya tuh gitu, aku minta. Ya dia minta gitu ya, minta. Terus habis itu kalau misalkan saya bilang capek saja, saya bilang udahlah kamu tidur aja nggak apa-apa, aku yang kerjain. Oh iya. Enak kan Mbak? Oh kan berarti tidak ada interaksi ya. Tapi nggak ada kekerasan dalam. Nggak ada. Jadi murni ini kekerasan di dunia, bukan di dunia nyata, apa istilahnya? Kan biasanya tuh ada orang yang punya perilaku seksual yang kekerasan, ada yang ternyata di perilaku lainnya enggak, tapi kalau di hubungan seksual dia begitu. Oke deh, terima kasih banyak Mbak sudah bersedia ngobrol. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan tema yang berbeda karena dia sebenarnya ilmunya banyak nih. Iya kan, saya aja belajar sama dia. Oke, teman-teman makasih juga sudah nonton live streaming kami. Dan nanti buat teman-teman yang ketinggalan, nanti bisa nonton di channel YouTube saya. Dan mungkin kalau suaranya belum bisa kedengeran yang tadi, mungkin nanti akan saya edit biar suaranya bisa agak keras di channel YouTube saya ya. Dan terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat. Jadilah perempuan yang punya daya tawar. Ini kata Mbak Ita yang kemarin ya, jadilah perempuan yang punya daya tawar agar kita tidak mudah untuk diintimidasi oleh siapapun, baik pasangan kita, teman-teman kita, ataupun orang lain. Oke? Dari saya sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.